Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minggu ini kita eh, sudah masuk pertemuan 4 ya. Kemarin di minggu 3 atau pertemuan 3 sudah saya bahas mengenai memori internal. Nah, untuk hari ini materinya berkaitan dengan memori eksternal. Di mana kemarin sudah saya sampaikan bahwa memori itu ada memori internal dan ada pun memori eksternal. Nah, kemarin sudah saya bahas lengkap ya, dan hari ini apa itu kemarin pembahasannya mengenai memori, mengenai apa itu atau jenis-jenis apa itu memori internal, kemudian jenis-jenisnya, semua sudah ya. Dan untuk hari ini akan saya bahas mengenai memori eksternal. Apa itu memori eksternal? Jadi memori eksternal ini adalah memori yang berupa perangkat keras ya. Jadi nanti komputer kita, laptop kita butuh perangkat tambahan ya. Perangkat tambahan ya nanti jenisnya ada banyak. Nah, itu memori eksternal. Jadi memori eksternal ini merupakan sebuah perangkat keras yang digunakan oleh user untuk melakukan penyimpanan. Jenisnya nanti ada beberapa ya. Eh, nggak hanya sebenarnya bentuknya juga nggak hanya perangkat keras ya, nanti juga bisa berupa eh, software ya atau file ya, file aplikasi. Nah, hanya saja nanti kita dalam mengaksesnya membutuhkan jaringan tambahan, yaitu jaringan internet. Nah, apa itu nanti jenisnya? Nanti ya akan saya bahas. Nah, oke, saya lanjut dulu. Apa itu mengenai media penyimpanan eksternal ya, atau dikenal dengan memori eksternal. Jadi, memori eksternal itu merupakan sebuah penyimpanan atau sebuah memori ya yang berupa perangkat keras. Walaupun nanti ada yang berupa file penyimpanan. Nah, tentunya ini nanti membutuhkan koneksi jaringan internet. Syaratnya harus ada jaringan internet ya untuk mengupload ataupun untuk mengaksesnya. Apa itu? Nanti. Oke, lanjut. Jadi data dalam memori eksternal itu dapat disimpan ya secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Nah, ini memori eksternal. Tergantung kalau ini masih ada kata tergantung ya. Tergantung nanti jikalau tidak ada perangkat tersebut tidak kena virus ya, tidak kebanjiran misalnya. Banjiran, tidak terjadi kebakaran ya. Oke, saya ulang. Ini tidak apa namanya tidak hilang dengan catatan apabila nanti eh, perangkat tersebut ya tidak kena virus ya, tidak terkena virus, mungkin tidak hilang, tidak dicuri atau dicuri, tidak kebanjiran misalnya. Nah, kalau kebanjiran basah kan ya repot ya, kebakaran mungkin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini ya catatannya. Jadi dikatakan tidak hilang filenya, file di dalamnya, ya apabila ini ada beberapa ini, apabila tidak terkena virus, tidak hilang atau dicuri orang ya, tidak kebanjiran,
atau terjadi eh, kendala-kendala lain dalam proses penyimpanannya. Nah, ini syarat apabila filenya tidak hilang ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, memori eksternal ini nanti berfungsi untuk melakukan penulisan ya atau input data, pembacaan, penyimpanan ya di luar alat pemrosesnya. Nah, perangkat ini nanti dapat menyimpan data secara permanen tadi sudah dengan catatan ini tadi ya. Dengan catatan komputernya tidak hilang, perangkat penyimpanannya pun tidak hilang, tidak dicuri orang, tidak misalnya terjadi kebanjiran ataupun terjadi kebakaran. Nah, itu ya. Oke, lanjut. Kemarin kan kita sudah bahas ya mengenai memori internal dan sekarang adalah memori eksternal. Nah, tentunya ada perbedaannya dong dari materi yang sudah saya jelaskan kemarin dengan yang akan saya bahas hari ini ya. Apa sih perbedaan antara memori internal dengan eksternal? Ini ada, saya menemukan ada 3 poin. Ya, mungkin nanti kalian bisa menambahkan ya, selain yang saya temukan. Nanti boleh silakan kalian menambahkan. Oke, di sini dilihat dari letak memorinya. Memori internal itu terletak di dalam perangkat ya dan dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Menyatu di mana ini menyatu dengan komputer kita, menyatu dengan laptop kita. Nah, sedangkan memori eksternal itu berada di luar perangkat ya dan tidak dapat dicabut dari perangkat removable-nya. Terus kemudian dilihat dari segi kemudahan saat pemindahan data. Nah, user di sini kita ya, kita sebagai user, kita sebagai pengguna, user akan kesulitan saat memindahkan data di memori internal. Mengapa? Karena penyimpanan internal itu telah dipasang konfigurasi keamanan, sehingga lebih sulit melakukan tugas komutasi data atau pemindahan dan penghapusan. Nah, untuk konfigurasi keamanan ini nanti tidak tersedia pada memori eksternal ya, sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dilihat dari segi resiko kehilangan. Nah, untuk data di memori internal itu lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Ya, apabila kena virus, apabila eh, ada kendala kejahatan ya, cyber ya, misalnya mungkin ada kena virus, ada kena malware, ada karena spam ya, terus kemudian komputernya rusak misalnya ya, terus seperti itu bisa menyebabkan filenya hilang. Nah, sedangkan data di memori eksternal itu tidak terikat pada sistem ya, sistem perangkat sehingga tidak mudah hilang atau rusak kecuali adanya kendala ini tadi. Misalnya ada kendala tadi ya, ada virus, terkena virus, kemudian hilang atau dicuri, kebanjiran dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan antara memori eksternal dan internal. Nah, kaitannya dengan memori eksternal, di sini ada file yang berhubungan erat dengan memori eksternal ya. Semua informasi yang direkam itu di memori eksternal harus dalam bentuk file. Nah, file ini adalah kumpulan dari record-record yang berhubungan dalam satu kesatuan. Sedangkan record itu sendiri kumpulan dari field-field yang berhubungan dalam satu kesatuan. Nah, sedangkan field itu kumpulan dari karakter-karakter ya dalam satu kesatuan yang nanti mencerminkan suatu item data tertentu. Nah, ini ya. Jadi eh, segala sesuatu yang kita simpan ya di dalam sebuah memori itu berupa file, baik filenya itu file Word, file PDF, PPT, JPEG ya, JPEG, PNG, dan atau WinRAR ya, RAR ya, dan lain sebagainya. Jadi itu berupa file ya. Jadi file ini macam-macam nanti bentuknya. Tadi ada file Word, kemudian file Excel, file PDF, PPT, file JPEG,
JPEG ini berkaitan dengan gambar ya, JPG, PNG, GIF ya. Terus kemudian RAR, WinRAR ya. Itu juga file ya, file penyimpanan. Nah, itu. Jadi nanti penyimpanan di dalam memori itu berupa file, baik itu di memori internal maupun eksternal ya. Nah, ini media penyimpanan memori eksternal itu ada beberapa ya. Nanti kalian bisa menambahkan dari yang sudah saya berikan ini ya. Jadi nggak hanya yang saya sampaikan ini, mungkin ketika digali lagi, dicari lagi masih ada sebenarnya. Nggak hanya yang sudah saya sampaikan ya. Nanti kalian bisa cari sendiri. Nah, jenis-jenisnya di sini ada yang pertama ada magnetic tape ya. Ini terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis. Seperti pita pita pada kaset. Ingat zaman dulu ya, zaman dulu kita masih apa namanya menggunakan ya, kita rekaman, terus kita buka file itu pakai kaset ya, terus dimasukkan ke tape recorder ya, seperti itu. Nah, pada proses penyimpanan atau pemindahan data nanti kepala pita atau tape headnya itu nanti harus menyentuh media sehingga nanti mempercepat keausan pita. Nah, data dalam pita magnetik ini direkam secara berulang dengan menggunakan drive khusus ya, yang untuk masing-masing jenis pita magnetik. Nah, meski demikian, nanti teknologi pita magnetik ini masih banyak digunakan sebagai pengarsipan, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, karena sekarang kan penyimpanannya lebih simpel lagi tuh. Kita nggak usah bawa perangkat kemana-mana itu kayak bisa nanti bisa di Google Drive ya, di Google Drive atau lain dan lain sebagainya itu kan lebih simpel seperti itu. Ya ini yang pertama ada magnetic tape. Nah ini bentuknya seperti ini kaset lah ya, kaset zaman dulu. Nah sekarang kan sudah apa namanya sudah tidak familiar lagi ya, bahkan jarang kita temui ya eh, orang-orang menggunakan apa namanya kaset ini. Nah bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ada magnetic disk. Kalau tadi kaset, ya, sekarang apa namanya magnetic disk. Nah, ini memori eksternal yang terbuat dari satu atau lebih piringan. Jadi ini berbentuk spiral, lingkaran ya nanti ya. Bentuknya seperti piring ya, piring hitam yang terbuat dari metal atau plastik. Ya, nanti permukaannya dilapisi dengan magnet. Nah, untuk magnetik di sini terbuat dari plastik ya, terdiri satu piringan saja atau floppy disk. Nah, untuk magnet di sini nanti terbuat dari metal dan terdiri dari banyak piringan atau hard disk. Nah, bentuknya seperti ini ya, CD ya. Nah, bentuknya seperti ini. Ini pun walaupun masih kita jumpai ya, masih kita pakai, tapi juga sudah tidak terlalu familiar lagi ya, karena tidak semua laptop ya. Kalau komputer mungkin di PC itu masih masih bisa diputar ya. Tapi kalau sekarang kan sudah dari kalian kan sudah banyak yang tidak menggunakan PC. Kebanyakan dari kalian menggunakan laptop. Nah, untuk laptop sekarang kan banyak yang tidak disediakan drive-nya ya. Jadi harus beli lagi, beli tambahan. Supaya kalau kita mau memutar ya CD, kita bisa memanfaatkan atau membelinya ya. Seperti laptop saya yang versi sekarang tidak menggunakan ini ya drive-nya ya. Kemudian yang ketiga ada floppy disk ya. Ini lebih dikenal sebagai disket. Nah, bentuknya seperti ini. Ini pun bisa masih digunakan ya, tapi juga sudah tidak familiar lagi ya. Nah, ini kan hanya untuk floppy ini hanya bisa di apa namanya dinyalakan atau disetel ya.
menggunakan PC. Ya, kalau mau di laptop gimana, Bu? Ya, beli alatnya, beli tambahan alat ya untuk bisa memutar floppy ini. Nah, karena sifatnya yang demikian tadi, maka disket ini disebut dengan removable disk ya. Di sini nanti ukurannya 3,5 inch ya, atau diameter piringan. Kemudian kapasitasnya nanti bisa muat 1,44 megabyte ya, seperti itu. Nah, ini bentuknya seperti ini disket. Ini bisa ya dari kalau pakai PC masih bisa, tapi kalau laptop ya tadi sama dengan CD ya, harus beli alat tambahan kalau misalnya di laptopnya tidak ada eh, tempat untuk memutarnya. Kemudian zip disk ya, di sini nanti keterbatasan kapasitas ya pada floppy disk nanti mendorong lahirnya teknologi baru yang disebut sebagai yang mega zip ya, zip drive. Ini bisa menampung kapasitasnya 100 megabyte ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa diperhatikan bentuknya seperti ini. Nah, ini ya. Terus selanjutnya yang kelima ada hard disk ya. Hard disk ini merupakan salah satu jenis piringan magnetik ya, yang memiliki kapasitas yang besar. Nah, untuk hard disk ini nanti bisa menangani penulisan berulang kali dengan kecepatan yang relatif jauh lebih cepat dibandingkan dengan floppy ya. Nah, hard disk itu bentuknya seperti ini. Ini ada bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dari hard disk ya. Terus yang ke, oh ya, hard disk ini ada dua, ada non removable dan removable hard disk. Ada non dan ada remove. Ya, yang non remove di sini disebut sebagai fixed disk ya, karena karena memang diletakkan dalam unit sistem. Kalau yang remove ini disebut dengan hard disk Catrick ya, Catrick hard disk karena apa? Hard disk yang dibentuk berupa Catrick yang dipasang pada removable tracks ya, yang nanti tersambung ada power supply-nya dan nanti kabel data IDE-nya, IDE interface-nya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kalian banyak yang punya ya, tapi yang nggak semua ya. Nah, bagi kalian mungkin yang senang main game ya, mungkin untuk menyimpan file-filenya ya. Nah, ini mungkin kalian banyak yang menyimpannya di sini karena kan muat banyak ya. Kemudian optical disk yang keenam. Nah, ini piringan yang dapat menampung data sehingga hingga ratusan bahkan ribuan kali ya daya tampung disket. Nah, nanti ada CD, ada DVD, kemudian ada HD DVD dan Blu-ray ya. Untuk DVD sendiri ada DVD R dan DVD RW. Begitu juga dengan CD, ada CD R dan CD RW. Nah, kalau CD R itu kan statis ya, jadi apa nggak bisa di eh, ubah-ubah ya. Jadi mutlak nggak bisa melakukan copy paste data. Tetapi kalau CD-RW, kemudian DVD-RW ini fleksibel ya, bisa copy paste data. Kemudian compact disk. Ini yang pertama bentuknya seperti ini. Mana nanti ada CD-ROM, CD apa? CDR ya. CD-ROM ada CD-ORM, kemudian ada CD-RW ya. Nah, seperti ini bentuknya. Itu untuk CD-ROM-nya. Ini untuk CDR-nya. Ya, kalau ini lebih murah sih harganya, tapi kan kegunaannya kan hanya sekali pakai ya. Tapi kalau CDR itu fleksibel ya, bisa dipakai berulang ya. Dan kita bisa menimpa filenya juga ya. Kalau CDR ini kan ada kelemahannya tadi, nggak bisa timpa file, terus hanya satu kali pakai saja. Tapi kalau CDRW itu kita bisa berulang ya, bisa menimpa file juga. Jadi lebih fleksibel. Harganya yang berbeda ya, karena kan manfaatnya juga berbeda. Kemudian DVD. Nah, DVD ini bentuknya seperti ini. Sama dengan CD, tadi ada DVD-R dan DVD RW.
Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian yang cakram, yang tadi kan ada cakram ya. Sorry, Blu-ray ya. Nah, ini Blu-ray ya. Ini Blu-ray ini sebuah format cakram optik ya untuk penyimpanan media digital yang nanti termasuk video definisi tingkat tinggi. Oke, lanjut. Nama Blu-ray itu nanti diambil, sorry, nama Blu-ray itu diambil dari laser biru ungu yang nanti digunakan untuk eh, membaca dan menulis. Read, write ya, cakram jenis ini ya. Kemudian cakram Blu-ray ini dapat menyimpan data yang lebih banyak dari format DVD yang lebih umum. Karena apa? Karena ada gelombang laser biru ungu ya yang digunakan hanya 400 405 ya, 456. Nah, di mana lebih pendek dibandingkan laser merah yaitu 650 nm yang dipakai DVD dan piringan kompak F. Ya, ini cakram Blu-ray. Nah, untuk kapasitas menyimpannya sendiri ada 20, bisa menampung 25 GB. Nah, untuk setiap lapisannya itu nanti ada 4,7 GB ya untuk DVD-nya. Yang seperti ini. Kemudian USB atau flash disk ya. USB atau flash disk ini merupakan piranti salah satu perangkat eksternal juga ya. Kapasitasnya ini macam-macam ya, ada 5 giga, ada 2 giga, 12 giga dan seterusnya ya, sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, ini bentuknya macam-macam ya. Nanti bisa kalian sesuaikanlah dengan kebutuhan kalian atau kondisi kalian. Nah, ini mau yang bentuknya seperti yang ini harganya pun berbeda-beda ya, tergantung dari kapasitasnya dan kualitas bahannya. Kemudian smart card ya, smart card ini berupa kartu ya, kartu plastik yang ditanam sebuah chip. Nah, di dalam chip ini nanti terdapat memori, prosesor, dan sistem operasi. Seperti itu. Nah, untuk memory card ini merupakan jenis penyimpanan permanen yang nanti biasa digunakan pada PDA, kamera digital, juga telepon genggam. Contohnya apa? Ada compact flash, smart media, card score ya, digital card, dan lain-lain. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terus selanjutnya memory card ya. Nah, bentuknya seperti ini untuk memory card juga merupakan penyimpanan juga ya. Ini biasanya di rata-rata di smartphone ya. Kalian biasanya suka mudah-mudahan data ya menggunakan memory card atau tadi chip ya. Nah, untuk jenis-jenisnya ada di sini ada biji card, ada eh, compact flash ya, compact flash ya. Kemudian ada secure digital, kemudian ada multimedia card dan lain-lain. Nah, ini tipe-tipenya ya yang membedakan. Nah, ini nanti tergantung dari kalian pilihnya yang mana atau mau beli yang mana atau saya tentunya sesuai dengan kebutuhan kalian lah untuk penyimpanan kalian nanti.
Nah, kemudian media penyimpanan lainnya ya selain tadi hardware ya. Yang pertama ada microfilm ya. Microfilm ini nanti untuk menyimpan gambar mikroskopis ya dari dokumen pada gulungan atau lembaran film. Kemudian enterprise storage ya. Nah, ini penyimpanan informasi ya untuk kegiatan bisnis. Nah, ini bentuknya seperti ini. Terus ada cloud storage, ini layanan internet yang nanti menyediakan penyimpanan untuk pengguna komputer ya. Di sini contohnya ada backup, backup tambahan ya, seperti Box, Net, eDrive ya, Windows Live ya, dan Ski Drive. Kemudian foto, video, pesan ya, YouTube, Facebook. Nah, ini kalian sudah punya semua ya, sudah kalian gunakan sehari-hari. Ada Gmail, Yahoo ya, Gmail, Yahoo, terus kemudian Hotmail. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi non hardware ya. Jadi ini sifatnya harus menggunakan jaringan internet untuk menyimpan dan mengaksesnya kembali. Kemudian cloud storage. Nah, di sini em, ada banyak kayak ada box ya, ada tadi sudah ya, ada box, ada Sky dan lain-lain sebagainya. Kemudian Dropbox ya, Dropbox di sini juga eh, ada yang masih free ya, bisa kalian gunakan ya yang masih free. Ini bisa muat atau kapasitasnya 2 GB. Kalau misalnya mau yang premium ya, kalau mau banyak ya harus premium ya. Tapi di sini masih kok ada yang free ya sampai 500 giga, sorry 500 megabyte. Terus kemudian Ubuntu ya, Ubuntu. Nah, ini juga merupakan layanan cloud storage ya. Nah, ini bisa kalian gunakan juga. Terus Google Drive ya. Nah, Google Drive ini yang kalian gunakan saat ini ya, bukan saat ini sih. Maksudnya salah satu yang kalian gunakan pada saat ini. Nah, ini Google Drive ya. Jadi kita bisa menyimpan ya dalam file dalam jumlah yang besar, cukup besar ya. Baik file gambar ya, file video ya dan lain sebagainya. Ini bisa kita simpan di Google Drive. Nah, kesimpulannya untuk media penyimpanan dalam sebuah komputer itu merupakan media penyimpanan ya eksternal ya dari generasi ke generasi telah berkembang pesat ya dari tadinya yang berupa perangkat keras ya walaupun bentuknya macam-macam yang mulai dari CD, DVD, flash disk ya, kaset dan lain sebagainya. Kemudian sekarang sudah mulai berkembang ke bentuk file ya, filing. Nah, seperti tadi Dropbox, Google Drive ya, itu kan kita butuh eh, jaringan internet. Kita membutuhkan jaringan tambahan, yaitu jaringan internet untuk bisa mengakses maupun untuk melakukan penyimpanannya. Nah, itu ya, jadi perkembangan, jadi nggak hanya stuck ya, nggak hanya statis ya dalam bentuk media perangkat keras aja atau berupa eh, bentuknya bisa kita pegang ya, tapi penyimpanan itu sekarang, penyimpanan eksternal itu sudah kita bisa lakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan tadi berupa tadi ada Dropbox, Ubuntu, kemudian Google Drive ya, dan lain sebagainya yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, demikian untuk materi hari ini mengenai memori eksternal. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan, silahkan bisa didiskusikan ya di MyBase ataupun di grup WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.